Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furqon akan membahas materi vektor. Ini merupakan subbab yang ke-8, yaitu proyeksi vektor pada vektor. Ini merupakan insya Allah subbab yang terakhir. Habis itu kita tinggal membahas soal latihan yang berkaitan dengan vektor. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya supaya teman-teman bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting yang terdapat di dalam video ini. Oke, jadi ini vektor itu merupakan materi matematika peminatan kelas 10. Nah, ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video di channel ini, teman-teman bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas subbab sebelumnya, ada sekitar 7 subbab sebelumnya tentang materi vektor. Oke. Jadi ini proyeksi vektor pada proyeksi vektor pada vektor. Apa itu proyeksi? Nah, proyeksi itu seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan ada dua vektor, ini sudah tergambarkan dua vektor, kita namai aja vektor A dan vektor B. Nah, seperti ini. Vektor A dan vektor B. Nah, misalkan ada seperti ini. Nah, ini vektor A sama vektor B. Kemudian dari vektor A itu ditarik garis yang tegak lurus dengan vektor B. Sehingga di sini ada suatu pembatas ya di sini dari sudutnya tadi, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B ini ke yang pas tegak lurusnya tadi itu disebut proyeksinya, teman-teman. Proyeksi vektor A pada B. Nah, ini disebut proyeksinya. Kita misalkan adalah vektor C. Jadi nanti ada dua jenis proyeksi vektor pada vektor. Proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Kalau nanti proyeksi skalar itu hasilnya itu berupa skalar atau berupa sebuah bilangan. Tetapi kalau proyeksi vektor nanti hasilnya itu berupa vektor. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita langsung bahas saja. Misalkan ini kita bahas rumus yang pertama. Oke, rumus yang pertama itu kita mau nyari proyeksi. Jadi kita cari proyeksi skalar. Ini ada kata-kata skalar itu pasti panjang ya, teman-teman. Jadi nggak mungkin hasilnya berupa vektor. Proyeksi skalar A pada B. Oke, kita tuliskan proyeksi skalar A pada B. Itu rumusnya adalah fokusnya pada yang belakang, teman-teman ya. Jadi misalkan A pada B itu tidak sama dengan B pada A. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan aja C, cuma kita kan nyari panjang, kita beri simbol panjang. Jadi panjang proyeksi skalar A pada B itu rumusnya adalah A dot B dibagi dengan panjangnya vektor B. Nah, seperti ini. Oke, nah ini gampang sekali. A dot B dibagi dengan panjangnya vektor B. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, nanti setelah itu di samping proyeksi skalar itu nanti ada yang dinamakan dengan proyeksi vektor. Nah, seperti ini. Kalau tadi proyeksi skalar A pada B, ini ada yang dinamakan lagi adalah proyeksi vektor A pada B. Nah, nanti teman-teman misalkan menjumpai proyeksi skalar B pada A, ya sama aja, A dot B cuma dibagi dengan panjangnya A. Itu yang perlu ditekankan. Jadi fokusnya itu padanya itu menentukan yang bawahnya itu, yang kita cari panjangnya itu. Oke, jadi ini yang kedua itu adalah proyeksi vektor. Nah, ini kalau tadi skalar, ini vektor. Proyeksi vektor A pada B. Nah, berarti nanti kita nyari vektornya ya kan. Jadi C kita lambangkan, itu rumusnya seperti ini, mirip-mirip cuma agak sedikit berbeda ya. A dot B dibagi dengan panjang B kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan vektor B. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa catat ya rumusnya. Ini merupakan ya kalau bisa sih wajib diingat terus atau dihafalkan, teman-teman. Supaya teman-teman nanti bisa langsung mengaplikasikan rumus ini jika ketemu soal yang berkaitan dengan proyeksi vektor pada vektor. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, kita bahas satu contoh soal saja untuk bagaimana sih caranya mengaplikasikan dua rumus ini ke dalam soal. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita tuliskan di sini. Kak Furqon akan membahas satu aja contoh. Oke, contoh soal. Misalkan ada dua vektor
Oke. Misalkan ada dua vektor. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti misalkan ada dua vektor. Nah, katakanlah vektor apa? Kita sembarang ya. Misalkan kita ambil aja ada vektor M, ini ditentukan ya. Vektor M itu adalah ini koordinatnya kita tentukan 219, oke. Kemudian ada vektor N. Oke. Vektor N ini koordinatnya adalah kita tentukan ya. Kita tentukan misalkan 1 min 2 sama 2. Nah, pertanyaannya adalah kita mau menentukan apa proyeksi skalar dan proyeksi vektor M pada N. Kita tulis ya. Tentukan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Tentukan. Oke. Yang A itu proyeksi skalar M pada N. Oke. Proyeksi skalalar M pada N. Proyeksi, kita tuliskan dulu ya, sorry. Proyeksi skalalar M pada N. Nah, kita tuliskan seperti ini. Proyeksi skalalar M pada N. Nah, pada N. Oke. Kemudian yang B itu adalah proyeksi vektor. Atau kalau teman-teman biasanya di buku-buku itu ada proyeksi vektor ortogonal, seperti itu. Berarti itu tetap proyeksi vektor. Tetapi misalkan ada juga variasi soalnya yang menyebutkan kayak gini. Tentukan panjang proyeksi vektor. Nah, di situ fokusnya ada kata-kata panjang, berarti tetap kita cari yang proyeksi skalaar. Seperti itu. Oke, yang B, pertanyaan B adalah proyeksi vektor M pada N. Nah, seperti ini. Langsung saja kita bahas yang A. Oke, yang A. Tentunya teman-teman harus mengingat kembali rumus perkalian vektor. Perkalian vektor masih ingat ada dua, yaitu dot product sama cross product. Karena di sini rumus proyeksi vektor ini yang berkaitan dengan dot, sehingga kita tentukan yang dot saja. Kita gunakan yang perkalian dot product saja. Oke. Jadi karena di sini fokusnya pada n, nah berarti kita butuh panjangnya n, kita hitung akar 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, ketemu akar 9, berarti sama dengan 3. Berarti langsung saja yang pertanyaan A, berarti panjang proyeksi skalar, berarti panjang C, katakanlah C kan proyeksinya teman-teman, itu rumusnya adalah M dot N dibagi dengan panjangnya N. Lah, kalau dot kita tinggal ngali-ngalikan yang seposisi teman-teman ya. Jadi M dot N berarti kan kita kalikan atas kali atas, berapa? 2 kali 1. Nah, kita tulis ya. 2 dikali 1, kita tulis 2 kali 1, kemudian kita jumlahkan dengan ini. Tengah kali tengah berarti 1 dikali min 2. Ditambah lagi 9 dikali 2. Nah, seperti ini teman-teman. Dibagi dengan panjang N. Nah, panjang N tetap kita gunakan 3 karena sudah kita cari ya. Nah, di situ 2 dikurangi 2 habis 18 bagi 3 ketemu 6. Oke, gampang ya. Jadi ini adalah panjang proyeksi skalaar M pada N. Nah, proyeksi skalaar M pada N itu adalah 6. Seperti itu. Kemudian lanjut kita yang B. Nah, yang B seperti ini. Oke. Di situ ada proyeksi vektor M pada N. Nah, berarti vektornya ya teman-teman, C. Kita gunakan rumus ini M dot N dibagi dengan N kuadrat. Nah, panjangnya N kuadrat dikali dengan vektor N. Karena padanya itu ya kan. Kita fokus pada padanya itu. Oke, M dot N tadi kita sudah cari yaitu berapa? 18 dibagi panjang N kuadrat 9. Vektor N-nya kan sudah ketahuan nih. 1 min 2 sama 2. Seperti itu. Nah, 18 dibagi 9 itu kan 2, sehingga masing-masing unsur vektor N kita kali dengan 2 saja. Nah, kita kali dengan 2. Nah, 2 kali 1 berapa? 2. Nah, seperti ini. 2 kali 1 2 kali min 2 min 4, seperti itu. Jadi kita tulis hasil akhirnya itu adalah di sini 2 min 4 sama 4. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk video pembahasan materi subbab proyeksi vektor pada kesempatan ini ya. Semoga teman-teman sukses dan diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.